Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Ya Rafi'a syani wa daraji. Al-Fatih ya jiratal alami. Ya uhailal jud wal karami. Ya uhailal jud wal karami. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin, para jamaah ngaji ngopi santai, berjumpa lagi kita dalam sebuah kajian. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan barokah, serta mudah-mudahan kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang mengenai tentang bahwa ada istilah yang sedang viral ya, baik itu di media, di YouTube terutama. Ada sebuah ustaz yang mengatakan kurban itu cukup satu untuk satu keluarga. Nah, kurban kambing itu cukup satu untuk satu keluarga, atau berkurban ya cukup satu untuk sekeluarga. Ini bagaimana kalau kita bisa tinjau, kalau kita bisa lihat, mungkin ini ngopinya rada kurang jauh atau bagaimana, bahwa ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, An Jabirin radhiyallahu anhu qala. Ini yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillahi. Telah keluar bersama kami telah keluar bersama Rasulullah SAW. Mukhillina bil haji fa'marona an nasrika fil ibli wal baqari kulla sab'atin minna. Di sini dijelaskan bahwa telah keluar bersama kami keluar bersama Rasulullah SAW. Ketika itu seraya berihram haji ya. Jadi Rasulullah keluar bersama jamaah itu ketika ingin melakukan ihram ibadah haji. Kemudian kami diperintahkan untuk berserikat fil ibili wal baqari kull sab'atin. Dalam berserikat terhadap unta dan sapi itu setiap 7 orang untuk berserikat. Dalam apa? Dalam satu sapi dan juga unta. Dijelaskan di sini berserikat dengan 7 orang. Artinya bahwasannya sapi dan unta itu yaitu berserikatnya 7 orang. Kemudian ini satu riwayat yang dijelaskan oleh Imam Muslim. Kemudian kalau kita lihat, memang ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah SAW berkurban dengan 1 ekor kambing, kemudian juga sambil mendoakan untuk umatnya. Ini bagaimana? 1 kambing tapi untuk berdua, untuk lain sebagainya. Nah, dalam memahami teks hadis, kita tidak bisa dengan cara tekstual saja. Namun kita harus tahu maksud dari penjelasan yang ditujukan dari hadis tersebut. Memang Rasulullah pernah melakukan ketika beliau berkurban, namun diniatkan terutama untuk dirinya dan juga pahalanya itu beliau menginginkan agar umatnya mendapatkan pahala. Nah, kita ambil dalam satu qaul yang di sini dikatakan oleh Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam sebuah kitab Tuhfatul Muhtad fi Sarhil Minhaj juz 4 halaman 354 atau 355. Di sini dikatakan bahwa
tuji'usat adha'innatu wal ma'izatu an wahidin faqat. Seekor domba atau kambing itu hanya memadai kurban untuk satu orang. An wahidin faqat. Nah, di sini dijelaskan hanya untuk satu orang. Ittifaqan la an aksara bal law dzabaha anhuma syayataini sataini. Kemudian berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, terutama seluruh para ulama ini bersepakat bahwa tidak untuk lebih dari satu orang. Nah, jadi ulama sepakat bahwa kurban satu ekor kambing itu atau domba hanya diperuntukkan untuk satu orang. Ketika ada seseorang yang berserikat, satu kambing atau satu domba ditujukan untuk dua, maka itu tidak bisa dikatakan kurban, bahkan tidak sempurna. Jadi untuk satu ekor kambing, satu domba hanya diperuntukkan satu orang. Lalu bagaimana ketika satu orang ini berkurban dan sambil niatnya untuk pahalanya buat saudaranya atau keluarganya, bahkan yang sudah meninggal dunia, orang tua yang meninggal dunia, itu bagaimana? Itu tidak masalah, karena itu merupakan hal yang memang pernah dilakukan Rasulullah. Rasulullah berkurban dengan satu ekor kambing dan beliau juga berniat supaya pahala itu semoga dapat untuk umatnya. Duh, Masya Allah. Nah, jadi tetap satu ekor kambing satu orang. Namun ketika kita berniat untuk pahalanya bisa buat orang tua kita atau buat keluarga kita, itu insya Allah ya, hal yang demikian maka Allah akan berikan pahala bagi orang-orang yang memang kita doakan atau kita niatkan. Namun ketika satu ekor kambing tersebut atau satu domba tersebut tetap ditujukan untuk satu orang saja. Dalam sebuah keluarga, contoh ada 5 keluarga, maka yang satu keluarga ini dia ya satu orang ini kemudian dia berkurban, maka kurbannya untuk satu orang. Dan seumpama dia berniat pahalanya juga mudah-mudahan bisa sampai untuk orang tuanya atau keluarganya, nah itu tidak masalah. Namun satu ekor kambing dan satu domba hanya bisa untuk satu orang saja, tidak lebih. Kemudian ini dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Sahril Minhaj juz 4 halaman 354-355. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana hukum terkait masalah tentang tidak makan terlebih dahulu ketika Idul Adha. Nah, ini kan ada yang mengatakan kalau kita mau Idul Adha, apakah memang benar ya kita nggak boleh makan dulu ya ketika mau berangkat sholat Idul Adha, atau juga ketika mau berangkat Idul Fitri ya harus makan dulu. Nah, ini bagaimana hukumnya? Baik, hukumnya ini adalah hukumnya secara hukum adalah sunnah muakkad. Disunnahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya di sini dijelaskan di dalam kitab Al-Hawi Al-Mawardi Al-Bayan. Ya, di sini dikutip satu hadis. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fima kulli min adaqiyatihi. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasanya beliau itu ketika berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau ya melakukan makan terlebih dahulu bersama orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya. Kemudian wala yakulu yaumal adha, sedangkan ketika di hari raya Idul Adha beliau wala yakulu, tidak makan hatta yarji'a, sehingga ketika dia melakukan ibadah salat Idul Adha beliau tidak makan dulu. Namun ketika selesai pulang dari salat Idul Adha beliau makan. Maksudnya apa? Bahwa kenapa di sini dihukumkan sunnah. Memang kita disunahkan ketika kita mau berangkat sholat Idul Adha diusahakan untuk tidak makan dulu. Tujuannya
agar ketika nanti pulang ibadah, kondisi perut kita masih dalam keadaan lapar, sehingga hewan yang disembelih atau hewan yang dikurbankan bisa kita nikmati bersama-sama. Nah, jadi jangan sampai ketika orang mau sholat sunnah Idul Adha kemudian dia makan, otomatis perut itu dalam keadaan kenyang. Ketika dia pulang dari Idul Adha, pasti yang dikhawatirkan dia tidak bisa mencicipi dari binatang kurban tersebut, yang dimana binatang kurban itu adalah merupakan yang sangat luar biasa, bahkan mengandung pahala yang sangat luar biasa. Nah, kemudian di situ diperintahkan untuk bermakan bersama-sama kepada para fuqara dan masakin dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana ketika seseorang memiliki utang puasa? Misalnya dia punya utang puasa di bulan Ramadan, apakah boleh digabungkan ketika melaksanakan sekaligus puasa tarwiyah, puasa sunnah tarwiyah atau Arafah? Ini bagaimana hukumnya? Di sini bisa kita ambil dari Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata' Ad-Dimyati dalam sebuah kitab I'anatul Talibin Juz 2 halaman 224 dikatakan wa fil kurdi ma nasahu fil asna wa naqu khatib asarbini wal jamal wa ramli. Nah, yang dijelaskan oleh Mukurdi dan nasahu fil asna wa naqu khatib asarbini wal jamal dan Imam Ramli, as-sawmu fil ayami muttaqid sawmuha munsarafu ilaihi bal law nawi bihi ghairiha. Ketika seseorang memiliki utang puasa, kemudian dia melakukan qada puasanya berketepatan pada puasa sunnah tersebut, seumpama bertepatan pada puasa Arafah, maka itu bisa dibarengi atau bisa bersama-sama, ya, dengan niatan untuk mengqada puasa Ramadannya dan sekaligus insya Allah mendapatkan pahala puasa sunnahnya. Nah, jadi dibolehkan. Mudah-mudahan penjelasan mengenai tentang hal yang terjadi di dalam sebuah permasalahan ini bisa kita pahami. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan kita selalu meningkatkan keimanan dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya di Ngaji Ngopi Santai Online. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.